Jatuhnya begini. Jadi dua tulang ini, tulang besar dan tulang kecil. Tulang besar ini patah, tulang kecil ini retak. Retaknya sudah kepior gitu ya. Maksudnya sudah pecah beran-beran. Halo semuanya, kembali lagi di podcast DKV. Kali ini edisi ngobrol-ngobrol bareng Sela bersama Sasa sebagai di sini akan mewawancarai seorang siswa dari SMK Negeri 4 Semarang yang mempunyai banyak kejuaraan di bidang seni bela diri. Nggak tanggung-tanggung prestasinya karena ia pernah mencapai tingkat internasional loh. Keren banget kan? Nah, kali ini narasumbernya sudah hadir di sini dan akan memberikan pengalaman-pengalaman dia selama menggeluti bidang seni bela diri. Silakan untuk narasumber bisa memperkenalkan diri. Hai, kenalin aku Kevin Rizky Deniswara, seorang atlet profesional taekwondo dan hapkido Jawa Tengah. Oke, sesuai kesepakatan kita kali ini, kita bakal tanya-tanya nih seputar tentang kejuaraan dan prestasi yang kamu raih sebelumnya. Kayaknya sih dari utama-utamanya udah kelihatan ya kalau pasti udah meraih banyak kejuaraan. Kira-kira bisa dong disebutin apa aja sih daftar-daftar kejuaraan yang kamu raih dan kejuaraan apa yang paling bergengsi yang kamu raih? Oke, sebelumnya kembali lagi waktu saya pertama kali ikut taekwondo itu pada tahun 2015-2016. Jadi secara keseluruhan taekwondo itu mungkin sudah sampai 40 atau 50 medali ya. Itu digabung perunggu, emas, 1, 2, juara 1, 2, dan 3. Kalau hapkido saya baru bergabung tahun 2023 akhir atau hampir memasuki tahun 2024. Itu saya sudah menjalani sekitar 4 atau 5 pertandingan dan alhamdulillah dari pertandingan itu semua saya mendapatkan emas dan yang paling tinggi itu tingkat internasional ya. Wah, banyak-banyak ternyata ya. Keren banget sih buat seorang pelajar SMK bisa mendapatkan semua itu. Dan kamu juga udah di bidang ini juga udah lama ya. Ya. Nah, kayak yang kamu sebutin tadi kan banyak tuh yang kamu raih dari seni bela diri. Nah, kenapa sih kamu memilih untuk mendalami seni bela diri itu? Karena mungkin memang passion saya di situ karena saya ini kan tipe orang yang aktif, jadinya mungkin saya cocok untuk bela diri. Saya tuh sebenarnya nggak bisa diam, makanya kenapa saya memilih ikut bela diri selain untuk jaga-jaga untuk kedepan nanti jikalau ada suatu ancaman dari luar yang tidak kita prediksi, kemudian untuk mencari prestasi. Itu mungkin bela diri cocok untuk saya karena melibatkan seluruh alat gerak seperti kaki, tangan, badan dan segala macam. Berarti emang banyak juga ya buat kayak untuk menghindari dari kejahatan dan kayak bisa untuk kejuaraan gitu ya. Ya. Nah, kira-kira kan yang aku tahu kan seni bela diri itu kan banyak banget resikonya ya. Ya. Nah, orang tua kamu tuh dari awal sudah setuju kan untuk ngikutin kamu taekwondo ini? Ya, orang tua sudah setuju. Jadi orang tua itu sebelum mengikuti ngikutin anaknya bela diri itu sudah di planning dari awal. Nanti jika cedera penanganannya bagaimana, jika dia begini penanganannya begini. Jadi sudah di planning dari awal, dari A sampai Z sudah direncanakan. Jadi sudah diatur, kan tinggal ngelakuin aja, tinggal berangkat, latihan, pulang gitu. Jadi untuk hal-hal yang tidak bisa kita prediksi sudah ada penanganannya dari pelatih maupun dari orang tua. Oke, semoga orang tuanya selalu support terus ya. Karena support orang tua juga yang akhirnya bikin kamu sampai di titik ini juga kan. Iya. Oke, biasanya atlet bela diri ini kan pasti punya dong kayak karakter atau idola yang disukai gitu, yang menginspirasi untuk kamu sampai di titik ini. Kira-kira ada nggak sih dari kamu? Kalau secara khusus sebenarnya nggak ada, tapi kalau mungkin untuk referensi teknik atau gaya bermain itu ada dua-dua ini dari Korea ya. Pertama itu Lee Dae-hoon, atlet profesional taekwondo Korea. Kemudian ada Park Tae-jon yang baru kemarin menang di Afghanistan kejuaraan dunia ya. Tahun 2023 kalau nggak salah itu. Nah, gitu ya. Dan aku mau nanya juga nih, kira-kira di anggota keluarga kamu tuh ada nggak sih yang ikut mendalami juga di bidang ini, yaitu taekwondo dan hapkido? Ya, ada. Ayah, saya dan kedua adik saya itu memang sudah jalannya sudah diatur untuk masuk ke bela diri seperti itu. Oke. Pertahanin terus konsistennya ya di bidang bela diri ini.
Oh iya, seni bela diri itu kan juga pasti resiko cedera atau luka gitu kan. Ya, Kira-kira dari kamu sendiri ini pernah nggak sih mengalami cedera atau luka yang cukup serius gitu? alhamdulillah kalau dari cedera otot tuh alhamdulillah udah nggak pernah ya. Biasanya kan orang-orang lain tuh kan ada yang cedera ankle, cedera hamstring atau ACL. Alhamdulillah saya belum pernah ya. Atau memang nggak mau lah gitu. Tapi kalau tulang, tulang itu ada. Tangan ini yang paling parah ini gara-gara saya salah jatuh. Harusnya orang normal jatuhnya begini, saya jatuhnya begini. Jadi dua tulang ini, tulang besar dan tulang kecil. Tulang besar ini patah, tulang kecil ini retak. Retaknya sudah kepior gitu ya, maksudnya sudah pecah beran-beran. Kemudian hidung saya ini geser ke arah kiri. Itu waktu itu karena kena sikut partner sparring saya, jadi waktu dia mau mukul nggak kena, terus dia mungkin balik, saya nggak siap jadi kena sikut ini geser. Kemudian pelipis mata kanan ini robek dari sini sampai sini, dan ya alhamdulillah tapi cepat sembuhnya, cuma 2 minggu udah rapat lagi tanpa dijahit ya, jadi cuman pakai plester sama obat merah betadine itu dirapetin, alhamdulillah sembuh. Kalau yang hidung tuh gimana sih? Kan geser kan, nah itu Ya. penyembuhannya gimana? Apa terapi atau gimana? Itu dibawa ke teman ayah saya. Jadi ayah saya ini kan ada Cina-Cinanya. Dia dibawa ke teman yang Cina. Dipakein kayak apa ya? Kayak kalau kita orang Jawa kan ngomong kayu putih. Nah, kayak itu. Dikasih minyak sambil diajak ngobrol nih kayak terapi gitu kan, kayak terapi, tiba-tiba udah selesai itu. Sudah loh. Sudah kembali normal sudah. Itu sakit gak pas di gitu? Enggak kerasa, jadi itu cuman dibaluri kayu putih gitu toh, kayak dibaluri minyak gitu kan, tiba-tiba digeser coba digeser gitu, enggak perlu sampai keras gini, cuman digeser set gitu. Sudah balik normal lagi alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi sekarang udah nggak apa kan, kayak dari tangan sampai hidungnya juga udah. Alhamdulillah sudah enggak apa, sudah normal semua. Semoga untuk cederanya bisa diantisipasi lagi deh biar lebih aman ke depannya. Ya, terima kasih. Nah, buat seorang atlet bela diri kayak kamu itu, kamu pasti kan sering ini ketemu lawan-lawan yang kayak kuat gitu. Ya. Nah, kamu pernah nggak sih merasa kayak kamu tuh gugup karena kamu merasa level dia tuh di atas kamu gitu loh. Nah, itu cara mengatasi agar kamu nggak gugup tuh gimana? Iya, yang pertama sebelum tanding tuh atlet kan dikumpulkan di pinggir lapangan untuk pemanasan. Jadi caranya apa? Kita harus meniru gerakan pemanasan lawan. Jadi misalnya lawan nih lompat-lompat, ya kita harus ikut lompat-lompat. Nah, sebelum itu apa? Kita harus nyari tahu dulu siapa lawannya. Misalnya, oh lawannya ini udah ketemu dari klub mana? Dia pakai warna pelindung apa? Merah atau biru? Kan hanya ada merah atau biru. Nah, kita cari tahu. Oh namanya siapa? Dari klub mana? Dari daerah mana? Nah, udah ketemu kita jejerin. Kalau saya ya pribadi itu saya jejerin, jadi saya bisa melihat oh tinggi badannya ternyata segini, oh ternyata pergerakannya dia seperti ini. Nah saat dia pemanasan tuh akan kelihatan, oh kaki dominannya misalnya kanan, jadi saya bisa mikir sendiri, kalau dia kanan berarti saya counter pakai apa, saya counter pakai kiri misalnya, atau saya lebih banyak bergerak ke arah berlawanan. Saya gerak ke arah berlawanan, kemudian saya harus nendang pakai apa, nendang pakai teknik apa gitu. Jadi waktu dia pemanasan saya ikuti, dia lompat, dia geser, saya ikut geser. Pokoknya semua yang dia lakukan pemanasan saya tiru, saya amati. Kemudian saya mencerna dan memikirkan teknik apa yang cocok untuk melawan balik, untuk melakukan serangan balik pada lawan tersebut. Wah, berarti keren ya, kayak punya cara tersendiri untuk kayak mengantisipasi lawan. Nah, Ya. untuk masalah sekolah gitu, kamu gimana sih caranya kamu tuh memanage waktu antara sekolah dan latihan kamu sendiri? Manage waktu, saya sekolah pulang itu jam 3:30, jadi saya dari rumah ke sekolah itu naik motor sendiri. Saat bel pulang sekolah berbunyi tit, saya langsung ke parkiran tanpa ngobrol sama teman yang lain atau tanpa nongkrong dulu ya. Biasanya anak-anak lain itu kan nongkrong dulu, ada yang jajan dulu. Nah saya langsung, jadi saya bel pulang itu langsung ke parkiran, ambil motor, keluar. Jarak rumah saya ke sekolah kira-kira 30 menit kalau saya berjalan normal, tapi kan saya mungkin buru-buru, jadinya paling 20 menit sudah sampai rumah. Jadi jam 4 kurang 10, jam 4 kurang 5 itu sudah sampai rumah. Kemudian sebelumnya itu
saya beres-beres rumah kan, misalnya kan nyuci baju nih, nyuci baju, nyuci piring, ngelap piring juga. Kemudian kalau ada waktu saya pakai buat apa, nyiapin peralatan nih, misalnya seragam, saya hari ini pakai seragam apa jadwalnya, kemudian peralatan saya hari ini bawa apa enggak tergantung pelatihnya kan. Nah, saya siapin semua termasuk minum, baju ganti segala macam. Kalau ada waktu lagi ya saya pakai buat istirahat nyantai, misalnya main game sama adik atau enggak scroll TikTok gitu, sambil nunggu jam berangkat. Nah, waktu sudah jam berangkat saya tinggal angkat tas berangkat, jadi nggak usah mikir yang lain-lain lagi. Berarti sudah di prepare ya untuk waktu dan kayak perlengkapannya untuk nanti latihan gitu. Ya. Tapi kamu ini pernah nggak sih merasa kewalahan kan kamu ini kan masuk jurusan teknik ya? Ya. Nah itu kamu pasti kan sangat-sangat sibuk Menguras atau energi. Iya benar, Ya. itu pernah nggak sih kewalahan? Ya, jujur saya sangat kewalahan ya, karena apa? Karena kadang teknik itu kan diberikan sebuah PR. PR-nya tuh bukan bukan yang seperti mata pelajaran umum. Jadi itu apa ya? Dijelaskannya PR itu ada harus praktek ini, membuat ini, kemudian membuat video, kemudian karena saya teknik elektro, jadi saya harus menghitung apa komponen itu. Misalnya nilai komponen ini nilainya berapa, kemudian dipasangkan pada rangkaian apa, paralel atau seri gitu. Itu semua harus dihitung dari A sampai Z, harus dihitung kemudian dirangkai. Nah itu sebenarnya rumitnya di situ. Tapi kalau pelajaran lain mungkin bisa di sekolah buatnya. Nah kurang lebih begitu. Berarti emang kayak cukup sibuk ya untuk kayak teknik juga sendiri. Ya. Nah kamu ini ada nggak sih kayak tips and trick untuk atlet-atlet di luar sana yang kayak pemula gitu yang mungkin mau menjadi seperti kamu untuk sekarang nih, ada nggak sih tips and triknya? Kuncinya cuma satu, yaitu konsisten. Walaupun kamu punya bakat alami tapi kamu nggak konsisten, itu juga percuma. Karena apa? Karena pelatih itu memilih murid yang konsisten. Walaupun dia ibarat kata biasa-biasa aja nih, nggak ada skill khusus, nggak ada skill spesial, tapi dia seminggu latihan terus. Seminggu kan misalnya kita ambil jadwal 3-4 kali, tapi dia datang terus. Nah itu pelatih biasanya milih yang konsisten, milih murid yang konsisten daripada murid yang berbakat tapi nggak disiplin. Nah kuncinya situ, konsisten dan disiplin. Dengerin apa kata pelatih, jangan pernah ngelawan ataupun membantah, itu nggak deh. Jadi untungnya itu konsisten. Walaupun kamu punya bakat, apalagi kamu punya bakat alami nih, kamu konsisten, bagus itu apa ya, nilai plus untuk pelatih ke kamu. Mungkin begitu. Oh berarti itu kuncinya itu harus mau berusaha ya? Ya konsisten, berusaha, gitu ya. disiplin. Dan kamu ini kak, setahu aku kamu kan punya hobi nih. Ya. Jadi kamu kan yang aku baca tuh ada traveling. Ya. Nah kira-kira kamu ada nggak sih rencana traveling, kayak kamu kan tahun depan nih pasti ada lomba lagi kan, atau Ya. mungkin tahun ini, kira-kira ada nggak sih? Ada. Kalau tahun ini ada 2. Yang pertama itu kejuaraan antar daerah di Klaten. Itu setelah bulan Ramadan tahun 2026 ya. Jadi habis Lebaran April itu ada di Klaten. Kemudian Oktober itu kita ke Lampung. Itu kejurnas skala nasional. Kemudian kalau insya Allah kalau tahun ini jadi, tahun 2026 ini jadi, kita berangkat ke Malaysia. Tapi sayangnya proposalnya belum keluar. Nah, kemudian proyeksi untuk tahun 2027 itu kita ke Brunei, event se-Asia. Alhamdulillah saya dipilih lagi mewakili Indonesia dan Jawa Tengah ya. Keren banget sih bisa sampai detik ini bisa keluar negeri juga untuk mewakili Indonesia. Nah kira-kira nih kamu ada nggak sih momen dimana kamu ini pas di SEA Games ya? Ya, Yang pas di Jogja itu. waktu di Jogja Nah, ya. itu kira-kira tuh ada nggak sih momen spesial bagi kamu di sana? Momen spesial ya, menurut saya sebuah kemenangan itu adalah momen spesial saya menang, saya bertemu dengan yang kita kalau nyebut di lapangan tuh lawan, tapi kalau setelah keluar lapangan kita menyebut sebagai teman. Jadi kita belajar juga dari mereka, loh latihannya ternyata begini. Jadi kita tuh tidak hanya berfokus pada latihan kita saja, tapi kita mencari referensi dari atlet-atlet lain yang kita jadikan musuh di lapangan. Nah, kita bertanya, latihanmu bagaimana kok kamu bisa kuat seperti ini? Nah, dia bercerita, kemudian kita jadi referensi. Oh, jadi kita harus begini. Semakin banyak mengenal orang, semakin banyak kita mengambil referensi dari cerita orang tersebut, cerita teman-teman kita dan lawan-lawan kita di lapangan. Berarti juga menambah teman, menambah referensi pengalaman juga, ya. ya.
Itu berarti sangat momen spesial ya. Ya, Dan ya untuk oh ya, kamu tuh juga pernah nggak sih, kan kamu kan masuk seni bela diri taekwondo dan hapkido. ya. Kira-kira kamu pernah kayak kepikiran untuk nyoba yang lain nggak sih, kayak apa Olahraga yang lain nah ya. itu pernah nggak sih kepikiran? Sebelum masuk taekwondo dan hapkido ini saya sebenarnya nggak pernah kepikiran buat masuk bela diri. Saya kepikiran buat masuk itu sepak bola, SSB, sekolah sepak bola ya. Kalau apa namanya, sekarang kan lebih modern jadi kita lebih enak gitu. Kalau dulu kan masih zamannya keras kan, boleh pakai kekerasan kan, ya dia kan gimana gitu. Cuman kan kenapa saya akhirnya milih bela diri, karena yang tersorot itu satu orang, satu individu. Sedangkan kalau sepak bola itu kan permainan tim, secara kolektif tim. Nah, walaupun menang kamu berkontribusi di situ, nah kamu nggak bakal dianggap, karena yang disorot itu cuma biasanya man of the match atau pelatih. Misalnya nih temanmu nyetak gol 3, walaupun kamu yang ngumpan, tapi tetap yang tersorot adalah temanmu yang nyetak gol. Tapi kalau kita ikut taekwondo dan hapkido itu kan perorangan ya, satu individu melawan satu individu yang lainnya. Nah, kita menang, yang tersorot tuh apa, satu kita loh. Misal nih saya Kevin ikut sepak bola, Kevin tuh siapa sih, main yang mana sih ya kan, jadi kita jadi bingung nih. Tapi kalau ikut taekwondo dan hapkido satu individu kan, oh Kevin tuh yang taekwondo ya, oh yang hapkido ya, tuh jadi tersorot tuh kita, bukan kolektif tim. Bener sih, kalau ikut kayak individu gitu kayak jadi lebih dikenal orang ya, karena kan kita Ya. juga mainnya sendiri gitu, jadi kayak usaha sendiri juga. Ya, Oke, dari sesi ngobrol kita tadi dapat menyimpulkan bahwa prestasi itu nggak hanya di akademik, tapi juga di bidang lainnya. Kita semua nggak ada yang bodoh di dunia ini. Hanya saja kita belum menemukan bakat yang kita miliki, karena itu kita cari bakat dalam diri kita. Percaya diri dan konsisten adalah kuncinya. Bisa berprestasi di masa belajar ini. Saya Sasa sebagai host pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast edisi Ngobrol-Ngobrol hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.